Puji nama Tuhan, saudara. Saat sore hari ini kita patut bersyukur. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bersama-sama beribadah. Biarlah kesempatan yang indah ini kita gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah, dan kita akan mempersiapkan segenap kehidupan kita untuk kita mempermuliakan nama Tuhan. Sekali lagi untuk saya jemput bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada saat sore hari ini. Kita akan awali dengan satu pujian. Berhembuslah Roh Kudus.
dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami datang beribadah kepada Tuhan, untuk kami memuji, mempermuliakan nama Tuhan, itu semata-mata karena kebaikan dan kemurahan Allah. Dan biarlah waktu yang ada ini boleh kami gunakan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan acara kebaktian pada saat sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan, Tuhan akan memakai mereka satu persatu menjadi alat Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hadirlah Roh Kudus mengurapi setiap kami, supaya kami boleh diberkati lewat puji-pujian kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur dan terima kasih atas berkat dan pertolongan Tuhan. Kami memulai ibadah kami dengan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Kita kembali diberikan waktu oleh Tuhan untuk kita bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan bila kesempatan yang sangat indah ini boleh kita gunakan dengan sebaik-baiknya, supaya Allah hadir, Allah memberkati ibadah kita pada saat sore hari ini. Kita akan lanjutkan dengan satu pujian. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau.
bersama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan sore hari ini. Dan bila sebentar Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, mari Bapa Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bukakan Tuhan penyingkapan firman Allah, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sucikan dan kuduskan ruangan tempat ini, sehingga firman-Mu boleh benar-benar bekerja bagi kami. Dan kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini, boleh diberkati melalui kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, semua diberkati Tuhan? Baik, sore ini kita masih mendapat kesempatan untuk beribadah sama Tuhan. Ini satu kemurahan Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema atau judul Mengapa Yudas Jatuh. Satu topik yang rasanya nggak enak didengar ya. Temanya kok tentang kejatuhan. Kenapa sih nggak cerita tentang orang yang diberkati gitu. Tapi ini perlu disampaikan saudara. Supaya kita bisa mempelajari tentang kejatuhan Yudas itu sebabnya apa, supaya kita tidak sampai mengalami kejatuhan seperti Yudas. Bukankah dalam Alkitab itu satu buku yang polos, yang jujur, yang suka cerita apa adanya, yang sukses diceritakan, yang gagal diceritakan. Tujuannya supaya kalau yang sukses mari kita tiru yang sukses. Kalau yang gagal, yang jatuh kita pelajari kenapa. Supaya kita tidak jatuh di lubang yang sama. Saya ingin membacakan 1 Korintus 10 ayat 3 sampai 6 dan ayat 11. 1 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 6 dan ayat 11. Mari kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini 1 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Sekali lagi, semuanya ditulis sebagai contoh untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Perjalanan Israel dari Mesir ke tanah Kanaan dicatat Alkitab termasuk kegagalan kejatuhan mereka. Sebagian besar mereka tidak masuk Kanaan. Kegagalan mereka dicatat sebagai apa? Sebagai contoh, sebagai pelajaran bagi saudara dan saya yang hidup pada akhir zaman ini, supaya kita tidak mengalami kejatuhan seperti mereka. Tentang Yudas pun demikian. Kejatuhan Yudas dicatat oleh Alkitab. Menjadi satu peringatan bagi saudara dan saya supaya kita tidak jatuh seperti Yudas. Mari kita akan lihat dulu tentang siapa itu Yudas itu. Saya berani katakan Yudas itu bukan
Kristen-kristenan. Yudas bukanlah ya murid yang ecek-ecek, murid yang sembarangan. Tapi Alkitab mencatat bahwa Yudas itu dipanggil, dipilih, bahkan diberi kepercayaan yang luar biasa oleh Tuhan. Kita baca itu ayatnya, Lukas pasal 6, 12 sampai 16. Tolong bisa dibaca, Lukas 6, 12 sampai 16. Lukas 6 ayat 12 sampai 16. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Ya, Yudas itu bukan murid sembarangan, saudara. Yudas murid yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Ya, cara Tuhan memanggil dan memilih 12 murid termasuk Yudas itu lewat tirakat, sembayang semalam-malaman. Yesus tidak main comot gitu aja untuk menentukan siapa jadi muridnya Tuhan. Dia berdoa semalam-malaman. Setelah itu pada pagi hari dia mulai memanggil dan memilih. Ya, di sini dikatakan ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya. Termasuk Yudas dipanggil kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Yudas itu dipanggil dan dipilih di antara 12 rasul. Yudas ini punya pengalaman yang banyak bersama Tuhan. Yudas adalah seorang murid yang mendapat kepercayaan. Kenapa saya katakan mendapat kepercayaan? Yudas ditunjuk oleh Tuhan sebagai bendahara dari perkumpulan Yesus ini. Dia yang memegang uang kas. Saya kira kalau yang namanya bendahara itu, orang milih seseorang jadi bendahara itu tentunya orang yang dapat dipercaya. Ya, tidak sembarang orang. Yudas ini bukan sembarangan, dipercayai Tuhan, dipilih menjadi bendahara. Yudas bersama Yesus 3,5 tahun, tidur bersama, makan bersama, ngalami mujizat bersama. Dan Yudas termasuk murid yang diberi kuasa oleh Tuhan. Ngusir setan dan yang lain-lain. Coba tolong itu baca. Di Lukas 10, 17 sampai 19. Lukas 10 ayat 17 sampai 19. Kembalinya ke 70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu, termasuk Yudas ini diberi kuasa oleh Tuhan. Untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ya, Yudas bersama Yesus 3,5 tahun, makan bersama, tidur bersama. Melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat-mujizat, termasuk membangkitkan anak Yairus, membangkitkan Lazarus, membangkitkan anak janda lain. Yudas lihat dengan mata kepala sendiri. Dan Yudas juga salah satu murid yang diberi kuasa menginjak ular. Ular itu setan, iblis. Diberi kuasa ngusir setan, sehingga semua setan takluk kepada para murid, termasuk kepada Yudas. Tapi kenapa si Yudas itu akhirnya jatuh? Apa sebab? Coba ayo saudara berpikir sekarang sebabnya apa?
Mungkin ada yang berpendapat begini, ya bagaimanapun karena itu sudah dinubuatkan, sudah tersurat dalam Alkitab, ada nubuatannya. Memang saudara, di Alkitab ada nubuatan tentang salah satu murid Tuhan akan ada yang menyerahkan Tuhan. Di antaranya nubuatan-nubuatan itu kita bisa baca di Mazmur 41 ayat 10. Coba dibaca itu. Mazmur 41 ayat 10. Mazmur 41 ayat yang ke-10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ya, sahabat karibku yang sudah makan rotiku, makan bersama sehidangan dengan Tuhan, mengangkat tumitnya, melawan. Satu ayat lagi, Zakaria 11 ayat 12. Zakaria 11 ayat yang ke-12. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Ya, dinubuatkan Zakaria juga. Bagaimana salah satu murid itu menjual Yesus tawar-menawar. Berapa? Akhirnya diputuskan 30 uang perak. Semua memang ada nubuatannya. Tapi jangan lupa saudara, dari nubuatan-nubuatan itu tidak tertulis, tidak tercantum nama Yudas. Ini penting saudara, tidak tercantum nama Yudas. Kenapa? Seandainya tercantum nama Yudas, berarti sepertinya Tuhan tuh ngeceng, mentakdirkan Yudas untuk jatuh. Ada nubuatan tentang murid Tuhan yang jatuh, menjual, tapi tidak disebut namanya. Ini apa artinya? Artinya adalah Tuhan nggak pernah ngeceng, Tuhan tidak pernah menentukan. Kalau sudah disebut namanya berarti dari dulu Yudas ditakdirkan. Seperti beberapa minggu yang lalu saya pernah khotbah tentang berkat dan kutuk. Berkat dan kutuk itu bukan takdir. Berkat dan kutuk itu pilihan. Begitu juga dengan nubuatan. Memang ada nubuatan. Salah satu muridnya itu orang yang dekat sama Yesus akan mengkhianati, menjual dia. Tapi tidak disebut namanya. Tentang siapa nanti yang akan menggenapi? Yaitu orang-orang yang melakukan hal-hal yang tentunya bertentangan dan melanggar firman. Karena ada banyak ayat yang mengatakan diberkati kalau engkau nurut. Tapi terkutuklah kalau engkau tidak nurut firman. Tentang siapa penggenapnya, itu tidak pernah dicantumkan namanya. Sama halnya dengan berkat dan kutuk itu bukan takdir tapi pilihan. Begitu juga tentang kejatuhan ini, Tuhan tidak pernah menakdirkan Yudas nanti jatuh, tidak. Tapi itu pilihan yang dilakukan oleh Yudas sendiri. Nah, mari sore ini kita akan lihat hal-hal yang menyebabkan Yudas itu jatuh. Apa saja? Kita baca Yohanes pasal 12 ayat 4 sampai 8. Yohanes pasal 12 ayat 4 sampai 8. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus,
Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ya, kesalahan Yudas yang pertama adalah Yudas ini tipe orang yang lebih mementingkan masalah sosial daripada untuk Tuhan atau untuk pekerjaan Tuhan. Ini Yudas. Seorang yang mementingkan masalah sosial lebih dari pekerjaan Tuhan atau kepentingan untuk Tuhan. Buktinya apa? Waktu Maria memecahkan minyak yang mahal itu, Yudas tidak ditarik duit, tapi Yudas protes. Kenapa tidak dijual lalu diberikan sama orang miskin? Yudas itu tipe orang yang mementingkan masalah sosial lebih dari pekerjaan Tuhan. Dalam dunia ini banyak orang Kristen, ya, yang sering mementingkan masalah sosial lebih dari pekerjaan Tuhan. Misalnya, kalau untuk sosial, bantuan apa yatim piatu, untuk masalah tarian, urunan, hal-hal yang lain, atau nyponsori apa gitu. Ada orang Kristen sosial, dia suka bagi-bagi, ya, dia suka nelaktir orang. Tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan dia medit sekali. Kenapa bisa demikian? Tipe orang yang demikian ini ketika dia berbuat sesuatu tujuannya adalah mencari uang. Kalau untuk pekerjaan Tuhan kan ya hanya Tuhan yang tahu. Dia tidak mendapat pujian. Tapi kalau untuk sosial suka nelaktir orang, suka untuk pembangunan ini, itu, hal-hal yang lain. Ketika dia berbuat, dia dapat nama, dapat pujian. Nelaktir orang misalnya, wah si A itu sosial, kemana-mana mesti nelaktir. Dapat nama. Nah ini rohnya sama dengan Nimrod. Nimrod itu mendirikan menara Babel tujuannya juga cari nama. Coba Kejadian 11 ayat 4. Kejadian 11 ayat 1-4. Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Marilah kita membangun ini untuk mencari nama. Banyak orang ingin berbuat sesuatu supaya namanya terkenal, masuk di Guinness Book of Record. Yudas ini tipe begini, kalau untuk masalah sosial, wah berani sekali. Nelaktir orang, kasih ke yayasan-yayasan, wah apa. Apalagi kalau namanya tercantum, wah dia berani sekali. Kalau untuk pekerjaan Tuhan medit kikir, kenapa? Ya biasanya jarang diumumkan si A, si B gini. Nah, tipe Yudas itu tipe orang yang mementingkan masalah sosial lebih dari pekerjaan Tuhan. Karena tujuan dia berbuat sesuatu adalah mencari nama. Mencari pujian, rohnya sama dengan Nimrod. Iya. Yang kedua, kenapa Yudas bisa jatuh?
Yang kedua, Yudas itu suka mencuri. Yohanes 12 ayat 6. Yohanes 12 ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya, Yudas suka mencuri uang kas yang dia pegang. Inilah penyebab kejatuhan. Rupanya yang dicuri itu masih kurang. Ya, berapa sih kasnya Tuhan? Diambil, kalau terlalu banyak ya konangan. Lalu ngambilnya mungkin ya masih pakai perhitungan. Barangkali cuma 50%, 60%. Bagi Yudas itu kurang. Akhirnya ya sudah, gurunya dijual supaya dapat uang banyak. Jadi penyebab Yudas jatuh yang kedua adalah Yudas itu suka mencuri. Bicara tentang mencuri itu saudara, pengertiannya luas. Mencuri di sini bukan hanya ngambil barangnya orang lain tanpa izin. Pengertiannya luas. Yang pertama, mencuri itu bisa juga diartikan mencuri waktunya Tuhan. Ya, mencuri waktunya Tuhan. Yaitu, coba saudara perhitungkan 1 tahun itu berapa minggu? Berapa coba yuk? 52. Ya, dalam 1 tahun 52, apakah Anda memakai 52 minggu itu tidak ada lubang bolongnya, selalu datang beribadah? Atau sebaliknya, lebih banyak bolongnya, lebih banyak absennya? Itu namanya mencuri itu. Curi apa? Curi waktunya Tuhan. Ya, di Yesaya pasal 58 ditulis, kalau saudara dan saya jadi Kristen yang setia di dalam ibadah, tanpa mencuri waktunya Tuhan, janji Tuhan akan memberkati luar biasa. Yesaya 58 ayat 13-14. Yesaya 58 ayat 13-14. Menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ya, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, setia dengan waktunya Tuhan, selalu dipakai untuk beribadah, dengan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Sekarang ini bukan zaman Taurat memang. Zaman Taurat sehari sepenuh 24 jam full untuk Tuhan. Kalau berani kerja rajam batu. Sekarang zaman kemurahan. Memang. Misalnya kebaktian sore jam 3. Pagi saudara masih boleh kerja. Tapi banyak orang sudah diberi kemurahan, dia makin melonjak. Pepatah Jawa bilang, dikei hati ngerogoh rempelo. Sudah ada kemurahan. Jam 3 kebaktian, sebelumnya kan boleh kerja terus. Sampai akhirnya datangnya terlambat dalam ibadah. Tenaga waktunya sudah diperes untuk hal-hal duniawi. Waktunya untuk Tuhan dikasih sisa-sisa. Sehingga engkau datang di gereja hanya setor muka untuk tidur di gereja. Ini mencuri waktunya Tuhan.
Yudas suka mencuri. Betapa banyak orang mengaku Kristen tapi suka mencuri. Pertama, mencuri waktunya Tuhan. Alkitab kan mengatakan, ya, soal ibadah itu hukumnya harus, wajib. Ketika kita itu mengkhususkan ibadah, maka Tuhan janji memberkati rotimu, makananmu, ya, diberkati. Di sini dikatakan kalau engkau senantiasa menghormati hari Sabat, maka engkau akan bersenang-senang. Kenapa banyak orang Kristen warnanya mengeluh, susah? Kenapa? Karena dia suka curi waktunya Tuhan. Ya, Tuhan bilang kalau kita mendahulukan hal-hal yang rohani itu, Tuhan bilang engkau akan bersenang-senang karena Tuhan melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Bukit-bukit kesukaran, sakit, penyakit, masalah, kita berada di atasnya, kita bisa ngatasi. Ketika kita mengutamakan Tuhan. Mencuri itu juga punya arti selain mencuri waktunya Tuhan, juga bicara tentang mencuri hati orang. Ya, atau mengambil hati seseorang demi dapat kedudukan atau jabatan. Ya, banyak orang karena kepengen jabatan, kedudukan, dengan mengambil hati, mencuri hatinya pejabat tinggi, disuruh apapun mau, ya kalau perlu kasih apa-apa. Justru sebenarnya yang perlu dikasih itu orang miskin. Kenapa malah orang kaya, orang apa dikasih apa-apa? Dengan tujuan mengambil hati, mencuri hati mereka supaya dia bisa dikasih kedudukan, kasih kerjaan. Coba kita baca Amsal 28 ayat 23. Amsal 28 ayat 23. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Ya, siapa menegur orang akan lebih disayang daripada orang yang menjilat. Kalau sahabat benar itu, ya sama sahabatnya, kalau perlu salah ditegur. Kalau orang yang suka mencuri hati, ngambil hati, atau menjilat, ya dia nggak pernah ngomong, memberi nasihat apa. Yang penting Bapak senang. Malah kalau perlu dipuji. Ini menjilat ini mencuri hati demi keuntungan sendiri. Berikutnya tentang mencuri ini juga bicara tentang mencuri barang-barang yang dikhususkan bagi Tuhan. Yosua 7, 11 dan 12. Yosua 7 ayat 11 dan 12. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu, orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi, jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Aku tidak akan menyertai kamu jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak dipunahkan. Kekalahan Israel melawan Ai dimulai dari setelah menang di Yeriko. Tuhan pesan ada barang yang dikhususkan, tidak boleh diambil. Barang yang dikhususkan ini ternyata dicuri oleh Ahan. Ini yang menyebabkan Israel mengalami kekalahan. Jadi mencuri itu bukan hanya mengambil barangnya orang lain,
Bisa juga mencuri waktu, bisa juga mencuri hati orang dengan menjilat, mengangkat. Juga mencuri barang yang dikhususkan bagi Tuhan. Apa itu barang-barang yang dikhususkan bagi Tuhan? Barang yang dikhususkan bagi Tuhan, itu pertama adalah barang yang sudah dinatsarkan untuk Tuhan. Amsal 20 ayat 25. Amsal 20 ayat 25. Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus dan baru menimbang-nimbang sesudah bernasar. Ya, sebelum bernasar itu nimbang dulu, mikir dulu. Kira-kira yang dinasarkan itu sanggup enggak? Jangan setelah bernasar baru menimbang-nimbang. Seperti Ananias Safira, dia ngomong itu tanah yang sana akan saya jual, semuanya aku persembahkan. Setelah dijual, mikir-mikir, sayang ya, lakunya mahal. Dicuri sebagian. Nah ini menyebabkan Ananias Safira jatuh dan mati. Ya, jadi barang yang dikhususkan itu bisa bicara tentang sesuatu yang sudah dinasarkan. Apapun itu yang sudah dinasarkan harus dipersembahkan kepada Tuhan. Yang kedua, barang yang dikhususkan itu bicara tentang persembahan sulung atau buah sulung. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Dengan hasil pertama atau buah sulung. Ya, apakah itu buah sulung dari tanaman, apakah itu buah sulung dari ternak, buah sulung dari gaji pertama ketika Anda bekerja, itu buah sulung. Itu barang yang dikhususkan, wajib dipersembahkan. Ketika kita memuliakan Tuhan dengan buah sulung kita, Tuhan janji maka lumbung-lumbungmu penuh alias tidak kekurangan. Lumbung bicara tentang tempat persediaan makanan. Air pemerasan anggur akan melimpah, yang dimakan dan yang diminum diberkati Tuhan limpah. Ini janji Tuhan. Ketika kita tahu menghususkan barang khusus milik Tuhan, yaitu buah sulung tadi. Yang berikutnya, mencuri itu juga dalam pengertian mencuri milik Tuhan. Dalam hal ini persembahan 1/10. Maliaki 3 ayat 8-10. Maleakhi 3 ayat 8 dan sampai 10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ya, bolehkah manusia menipu Allah? Terjemahan lain, bolehkah manusia mencuri miliknya Allah? Yaitu dengan persembahan persepuluhan. Itu barang yang dikhususkan. Jangan kau coba ambil sedikit pun. Ketika kau coba mengurangi, itu berarti mencuri miliknya Tuhan.
itu menyebabkan kutuk senantiasa datang dalam rumahmu. Tapi sebaliknya ketika engkau jujur dengan milik Tuhan, Tuhan janji pintu langit dibuka, berkat Tuhan dicurahkan. Yang ketiga, terakhir, kenapa Yudas jatuh? Yang ketiga jawabannya adalah karena Yudas tidak menghargai perjamuan kudus. Ya, Yudas makan minum perjamuan suci dengan tidak menghargai. Dalam Alkitab saya melihat, saudara, bahwa Yesus itu sudah ngomong, salah satu muridku itu nanti akan menjual. Siapa orangnya? Yesus bilang sudah kasih kode ini. Coba kita baca. Yohanes 13 ayat 21 dan ayat 25 sampai 30. Yohanes 13 ayat 21 dan 25 sampai 30. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Ayat 25 sampai 30. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Ya, Yudas makan perjamuan suci dengan tidak layak. Tuhan sudah bilang, ketika Tuhan bilang ada seorang yang akan menjual, menyerahkan saya, murid-murid yang lain tanya siapa itu. Tuhan bilang, nanti ya, siapa yang tak kasih roti tapi tak celupkan di anggur itu, di minuman itu, dialah orangnya. Ini kode. Dan waktu tiba gilirannya Yudas menerima perjamuan suci, Tuhan mengambil roti, dicelupkan lalu diberikan Yudas. Dan Tuhan sudah memberi jelas bahwa ini pelakunya. Seolah-olah Tuhan bilang hati-hati. Ternyata Yudas bersikeras tetap mau menjual Yesus. Dan Tuhan bilang, ya sudah, apa yang kau mau lakukan perbuatlah. Nah ini, ya sudah ditegur, diberi penjelasan, Tuhan sudah pernah ngomong, orang yang begini itu lebih baik tidak dilahirkan. Artinya lebih baik tidak usah jadi wong Kristen. Nek jadi wong Kristen akhirnya untuk menjual Yesus. Sangat naif. Yudas sudah diperingatkan, tapi Yudas tetap melakukan. Jadi dalam makan minum perjamuan suci dengan niat keburukan, ragi keburukan. Ya sudah diingatkan nih maksudnya supaya Yudas berhenti menggagalkan niatnya. Tapi Yudas tetap. Berarti dia makan minum perjamuan suci dengan tidak layak. Menurut 1 Korintus 11, 26-30, orang yang makan minum perjamuan suci dengan tidak layak sama dengan makan minum hukuman atas dirinya sendiri. Tolong dibaca. 1 Korintus 11 ayat 26-30. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan,
ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Ya, Tuhan bilang, Paulus bilang, siapa makan minum perjamuan suci dengan tidak layak, dengan tidak menghargai, dengan tidak membedakan tubuh Tuhan dengan makanan biasa, dia makan minum hukuman atas dirinya sendiri. Yudas termasuk salah satu orang yang makan minum perjamuan suci dengan tidak menghargai, dengan ragi kebusukan. Sudah diingatkan Tuhan, tapi tetap nekat dengan niatnya kepengen menjual Tuhan. Sementara makan minum perjamuan suci dengan tidak layak. Setelah dia terima perjamuan suci, dia kerasukan setan. Kenapa? Karena tidak layak. Itulah sebabnya sebelum Anda makan minum perjamuan suci, saya seringkali mengatakan kita harus mempersiapkan diri, menghargai korban Tuhan supaya perjamuan suci itu mendatangkan berkat. Itulah hal-hal yang sudah saya sampaikan yang membuat Yudas itu jatuh. Itu dicatat sebagai pelajaran peringatan supaya kita tidak jatuh seperti Yudas. Mari kita tunduk kepala, membaca, berdoa untuk firman yang sudah disampaikan. Bapa yang di sorga, terima kasih kami sudah dengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menerangkan lebih jauh. Kami tidak ingin jatuh seperti Yudas, karena itu jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan lebih dari semua. Ajar kami menghargai korban-Mu, ajar kami mengutamakan hal-hal untuk kepentingan Tuhan, hal-hal yang rohani lebih dari hal-hal yang duniawi Tuhan. Terima kasih, kami mau terima perjamuan suci di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan ayat untuk perjamuan suci. Sementara mereka itu makan, diambil oleh Yesus roti, diberkatinya lalu dipecah-pecahkannya, diberikan kepada murid-muridnya sambil mengatakan, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Roti yang sudah diberkati, Yesus katakan ini tubuhku. Mari kita makan sama-sama tubuh Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan minuman, lalu diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur serta diberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan itu, karena inilah darahku, yaitu darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena orang banyak jalan keampunan dosa. Darah Yesus itu jalan keampunan dosa. Karena itu mari sebelum kita minum, kita mau merendahkan diri, minta ampun, mengakui dosa kita, supaya darah Tuhan membersihkan kita dari segala dosa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum darah Tuhan. Haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan yang besar untuk Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang menyatu dengan kehidupan kami, supaya kami dibangkitkan pada hari kiamat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah dapat jalan keluar, kemenangan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati semua yang sudah hadir Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang.
Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang membawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah, persoalan apapun, engkau pulang dengan kemenangan dan pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkati usaha anak-anakmu, tani, ternak, dagang, wira swasta, kerja apa Tuhan berkati. Yang nganggur buka jalan, beri lowongan kerjaan yang terbaik. Anak sekolah, kuliah, kasih kepinteran, kepandaian, memberi masa depan yang baik Tuhan. Pengorbanan anak-anakmu, tatangan, sukarela, perpuluhan, kembalikan lipat ganda sesuai janji firman-Mu. Pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.